Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Hindun dari kelas C dengan NIM 083. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk Gravity Location Model dan Capacity Plan Location Model. Nah, untuk soal yang pertama itu gravity, kita menyelesaikan dulu yang gravity location model. Nah, untuk data awalnya itu ada XN, YN, DN, dan CN-nya. Ini untuk data awalnya, di mana untuk yang gravity location model ini, kita itu mencari letak koordinat optimum untuk gudang DC, lalu juga gambarkan si grafik koordinat si Cartesiusnya. Jadi ini kita input dulu data awalnya, lalu eh kita ke iterasi satu, kita input data tadi. Kalau udah, tinggal kita si ini 150 ini kita kalikan dengan 1,9 lalu dikali dengan si XN-nya satu lalu dibagi dengan si DN-nya 3,2 untuk mencari si iterasi satu ini. DN, CN, XN dibagi dengan si DN-nya. Lalu yang ini juga sama kayak yang tadi, di mana si DN ini dikalikan dengan si CN, lalu dikali dengan YN, dan dibagi dengan si DN-nya. Jadi untuk yang tabel kolom ini itu kita bagi dengan si X, dan untuk kolom ini kita dibagi dengan si Y-nya, dikali dengan Y-nya. Lalu untuk yang kolom DN, CN, dan DN ini tinggal kita kalikan antara si DN, misalnya yang ini, kolom 150 dikali dengan eh, CN 1,9 lalu dibagi dengan DN 3,2-nya. Nah, lalu kita kalau udah, kita sum, kita totalkan hasilnya. Nah, lalu untuk untuk iterasi yang kedua juga sama caranya seperti yang tadi. Begitupun untuk iterasi selanjutnya. Nah, kita mencari, melakukan iterasi sampai nilainya optimum apabila nilai misal si iterasi 13, lalu kita melakukan iterasi kembali. Nah, nilainya itu sama X aksen dengan Y aksennya. Jadi, bisa dikatakan optimal gitu. Lalu kalau udah sampai ke iterasi terakhir atau di sini kita sampai iterasi ke 14. Nah, di iterasi terakhir, iterasi 15 ini kita rekap nih bahwa didapatkan si X aksennya itu sebesar 8,9 dan Y aksennya itu sebesar 12,0. Dengan totalnya itu 3478 dan 46,69 dan 38,89. Setelah kita em, mengetahui nilai si optimal X aksen dan Y aksennya, kita buat nih grafik tadi. Nah, kita buat koordinat lokasi gudang, DC, dan tokonya. Nah, di sini itu udah dibuat kan grafiknya. Nah, dari grafik ini itu, bentar. Grafik si koordinat lokasi gudang DC dan toko itu menunjukkan kalau koordinat lokasi gudang, si distribusi, si DC-nya itu, toko dan toko yang digambarkan dalam bentuk si titik-titik itu pada bidang kartesius, setiap titik itu mewakili si posisi relatif antara si gudang dan toko berdasarkan sumbu X arah horizontal dan sumbu Y arah vertikal. Nah, titik-titik yang terletak berdekatan itu menunjukkan lokasi yang saling berdekatan secara geografis, sedangkan titik yang berjauhan itu menandakan jarak yang lebih jauh antar si lokasinya. Dari grafik juga terlihat bahwa sebagian besar si titik itu terkonsentrasi di area kiri atas grafik, menandakan adanya beberapa lokasi toko yang berdekatan, sementara satu titik berada di jauh di sisi kanan bawah yang kemungkinan itu merupakan lokasi toko dengan jarak terjauh dari si gudang DC-nya. Nah, secara keseluruhan, grafik yang ini itu digunakan untuk membantu analisis distribusi dan jarak antar lokasi.
guna untuk menentukan posisi gudang pusat yang paling efisien. Nah, mungkin itu untuk yang nomor satu. Lalu ada untuk yang nomor dua. Yang nomor dua itu kita menghitung capacity plan location mode, di mana kita mencari mengoptimalkan nilai minimasi si optimasi si lokasi pabrik dan distribusi yang ke pasar itu. Nah, jadi kita input dulu si data-datanya, di mana untuk demand-nya itu ada 1.800, itu Jakarta Timur, eh, JTM, oh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta Barat, JB, JKT, dan SS. Nah, untuk ini untuk kapasitasnya. Ini untuk lokasi pabriknya. Misalkan dari Surabaya mengirim ke Jakarta Timur, Surabaya mengirim eh, ke Jawa Tengah. Nah, ini untuk kapasitas dan juga ini untuk demand-nya, demand. Lalu setelah itu eh, kita tulis nih si pabrik antara ininya dulu si YI itu variabel keputusan biner itu nol atau satu yang menunjukkan si apakah pabrik tersebut itu dipilih untuk beroperasi atau tidak beroperasi. Kalau misalkan pabrik itu memilih memunculkan angka satu tadi, itu berarti dioperasikan. Sedangkan kalau nol itu berarti tidak dioperasikan. Lalu setelah ini the amount supplied. Nah, ini tuh hasil sum dari si D ini sampai dengan H. Jadi misalkan si Surabaya kita sum, lalu juga Pasuruan kita sum, sampai seterusnya sampai dengan Tangerang. Lalu yang supply available atau capacity itu tinggal dikalikan aja antara si kapasitas dengan YI-nya. Kalau udah, kita cari nih demand constraint-nya. Lalu amount supply dan demand-nya. Ini itu tinggal penjumlahan aja antara si eh, ini, misalnya si Surabaya dengan yang ini kolomnya. Tadi kan kalau yang ini itu si baris ya, sedangkan kalau yang amount supply ini yang bagian ini itu bagian kolom. Lalu untuk demand-nya tinggal ngeling aja di bagian si demand berapa yang dibutuhkan. Nah, sebelum itu nilai objektif ini tuh dari sum produk dari mulai C si yang ini nih C C4 yang bagian ini sampai dengan si H7. Nah, kalau udah, ini kayak sum produk tuh kali tambah kayak gitu. Terus C12 dari sini sampai dengan yang ini nih, H15. Oke, kalau udah, tinggal di solve untuk mengetahui hasilnya. Nah, solve, ya, kita ke data. Nah, ini untuk set objektifnya. Set objektifnya itu di bagian si bagian objektifnya. Lalu untuk tunya itu kita untuk meminimumkan si eh, biayanya. Lalu untuk by changing variable cells-nya itu bagian si C12 dengan eh, H15 itu bagian C12 itu bagian yang YI, terus H15 itu bagian yang ini. Oh, dari sini, by changing variable itu kita ini sampai sini nih. Oke, lalu subject to the constraints-nya itu ada tiga, di mana itu C12 sampai dengan ini itu binary, lalu 0 atau satu, terus juga ada L13 dengan P13, itu yang ini.
Nih, L13 sampai dengan P14. L13 terus dengan P14. Ini. Lalu yang ketiga itu L3 dengan yang ini nih. Ini L3 sampai L6, L3 sampai L6, lalu M3 sampai M6 yang ini. M3 sampai M6. Itu kurang lebih sama dengan kalau udah kalau udah itu tinggal oh ya yang select solving metodenya itu kita pakai yang di original linear. Kalau udah tinggal di solve. Nah, jika udah di solve itu akan muncul si ininya, misal si Y-nya ini apakah itu akan di eh, milih beroperasi atau tidak beroperasi. Nah, kalau yang misalkan yang Surabaya, Surabaya itu muncul angka satu nih, berarti si pabrik tersebut itu dipilih untuk beroperasi. Sedangkan kalau misalkan yang Pasuruan, Pasuruan itu dia munculnya nol, berarti dia itu pabrik yang dipilih untuk tidak beroperasi. Jadi Jadi baris terakhir itu yang objektif ini itu menunjukkan total biaya minimumnya atau total keuntungan si maksimumnya hasil dari si proses optimasi. Nilai ini itu adalah hasil si fungsi tujuan objektif functionnya setelah seluruh variabelnya itu memenuhi batasan, misalnya kapasitas permintaan, pasar biaya transformasi, dan lain-lain juga. Nah, bisa dikatakan juga kalau tabel ini tuh kayak kombinasi lokasi pabrik yang optimal dan juga jumlah distribusi produk ke setiap pasar dengan total biaya minimum itu sebesar 80.230. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk soal yang capacity plan location mode dan gravity location mode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.